Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan atau konsultasi dari teman-teman viewers. Berikut ini pertanyaannya saya bacakan dulu dari akun YouTube @masgugun. Bang Lawyer, apakah iddah dan mut'ah bisa digugurkan saat ikrar talak? Baik, sebelum dilanjutkan tentu saya berdoa agar rumah tangga kita, rumah tangga teman-teman viewers nih yang udah berumah tangga, semoga sakinah mawaddah dan rahmah dan tidak ada perpisahan sebesar apapun konfliknya. Tapi kalau misalkan sebab-sebabnya sudah fatal, sudah misalkan mencederai secara fisik, menzolimi atau pihak yang terzolimi tidak terima, yaitu pilihan sebetulnya, silahkan saja. Tapi ya alangkah lebih baiknya pertimbangkan dulu, istikharah dulu, dan lakukan upaya-upaya mediasi terlebih dahulu. Kembali ke pertanyaan sahabat kita tadi tentang iddah dan mut'ah. Teman-teman, di dalam perkara gugatan cerai talak yang diajukan oleh si suami, biasanya kalau si istrinya ini hadir di persidangan, maka si istrinya akan dipersilahkan untuk mengajukan tuntutan balik ataupun juga permohonan atau tuntutan atau permintaan yang biasanya adalah berupa tuntutan nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah. Iddah dan mut'ah sudah saya bahas di video-video sebelumnya, silahkan cek di channel ini. Ketika nanti si istrinya menuntut iddah dan mut'ah dalam persidangan gugatan cerai talak di pengadilan agama, kemudian hakim memeriksa perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, berdasarkan keterangan-keterangan saksi, berdasarkan fakta-fakta persidangan nanti, bisa saja hakim akan mengabulkan tuntutan dari si termohon ini, si istri ini. Dan setahu saya mayoritas seorang istri yang digugat cerai oleh suaminya, kemudian dia menuntut iddah mut'ah ataupun juga nafkah yang lainnya, itu mayoritas dikabulkan oleh majelis hakim. Terkecuali misalkan si istrinya ini terbukti melakukan tindakan-tindakan nusuz yang memang menurut hakim itu bisa menggugurkan si istri ini mendapatkan hak iddah dan mut'ah dari mantan suaminya. Tapi itu yang berhak menilaikan hakim ya, berdasarkan bukti, saksi, dan lain-lainnya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja si termohon atau si istri ini kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dan juga mut'ah. Tapi setahu saya dalam kasus-kasus gugatan cerai yang diajukan oleh si suami, mayoritas itu ya dikabulkan iddah dan mut'ahnya. Dan biasanya majelis hakim akan mencantumkan redaksi pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di dalam amar putusan. Contoh, di dalam amar putusan ya, petikan putusan redaksinya misalkan seperti ini: menghukum si pemohon untuk membayar sejumlah nafkah berupa iddah misalkan 10 juta, mut'ahnya 10 juta sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan. Maka si suami ini, si pemohon ini wajib untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Apakah bisa digugurkan nih? Pembebanan kewajiban membayar iddah dan mut'ah tadi bisa nggak digugurkan? Tidak bisa digugurkan kecuali si pemohon ini atau si suaminya ini mengajukan banding karena dia keberatan dengan putusan pengadilan agama tingkat pertama yang membebankan agar si pemohon ini membayar sejumlah iddah dan mut'ah sebesar yang saya sebutkan tadi atau sebesar yang dicantumkan di dalam putusan pengadilan agama tingkat pertama. Dia berhak dan boleh banding dalam kurun waktu 14 hari semenjak putusan pengadilan agama tingkat pertama itu dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Itu bisa mengajukan banding. Akan tetapi upaya banding juga belum tentu bisa dikabulkan oleh pengadilan agama tingkat banding. Bisa saja pengadilan agama tingkat banding tetap menguatkan putusan pengadilan agama tingkat pertama tadi. Tapi kalau misalkan ternyata pengadilan agama tingkat banding membatalkan atau merevisi putusan pengadilan agama tingkat pertama, itu bisa saja. Tetapi kalau menggugurkan saya rasa sangat sulit. Tapi kalau misalkan merevisi, misalkan nominalnya dikurangi dari 20 juta menjadi 10 juta ataupun nominal yang lainnya, itu bisa saja, itu mungkin saja. Tetapi kalau misalkan meminta untuk digugurkan, saya rasa sangat jarang. Jadi kalau misalkan putusan pengadilan agama tingkat pertama sudah dibacakan putusannya, kemudian si suami ini, si pemohon ini tidak mengajukan upaya hukum banding dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka sah putusan itu yang mengikat si suami ini, si pemohon ini untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Terkecuali misalkan nih, pada saat sebelum melaksanakan ikrar, si suami ini negosiasi dengan si mantan istrinya, dengan si termohon. Gimana nih kalau misalkan saya
hanya bisa memberikan setengahnya dari total yang diwajibkan oleh hakim. Kemudian si termohon ini, si mantan istrinya, setuju, tidak keberatan, dituangkan dalam bentuk hitam di atas putih, ada perjanjiannya, ada kesepakatan dan pernyataannya. Saya rasa itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Tinggal nanti pada saat sidang ikrar talak disampaikan kepada majelis hakim bahwa pemohon dan termohon sudah bernegosiasi dan termohon tidak keberatan atau menerima apa yang akan diberikan oleh si pemohon ini sesuai dengan kemampuannya. Menurut saya itu bisa saja, silahkan dilakukan, silahkan diupayakan, sepanjang si termohonnya tidak keberatan menerima, ada buktinya dan hakimnya menyetujui, ya boleh-boleh saja. Kalau misalkan si termohonnya tidak bersedia, tidak mau menerima, dia pengennya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka si pemohon harus menunaikan isi putusan tersebut. Kalau tidak ditunaikan, maka ikrar talaknya bisa dipending, bisa ditunda sampai si pemohon ini sanggup untuk menyediakan angka yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan agama tingkat pertama tadi, yang membebankan, yang mewajibkan si pemohon untuk memberikan iddah dan mut'ahnya kepada si termohon sejumlah uang yang telah dicantumkan di dalam amar putusan. Kalau misalkan pada saat sidang ikrar talak si pemohon minta waktu karena misalkan uangnya belum kumpul nih, belum ada sejumlah yang dicantumkan di dalam amar putusan, kemudian dia minta waktu kepada hakim, itu boleh. Tapi biasanya hakim akan memberikan waktu paling lama ya sekitar 3 atau 4 bulan. Karena kalau lewat dari 6 bulan biasanya putusannya tidak berlaku ya. Ikatan perkawinannya kembali ke asal, masih terikat perkawinan. Nah, menurut saya seperti itu. Silakan yang punya pendapat, yang punya pengalaman untuk share di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.